Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi di channel saya ini, channel Natalius Nata yang selalu memberikan informasi terbaru kepada sobat-sobat semua. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi terkait di mana disampaikan bahwa tenaga honorer itu akan ditiadakan oleh pemerintah. Kemudian kira-kira bagaimana nasib tenaga honorer jika sudah dihapuskan di instansi-instansi pemerintah pusat maupun daerah? Kemudian juga saya akan membagikan seperti apa gambaran dari pengganti tenaga honorer tersebut jika memang sudah dihapus oleh pemerintah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda terus bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini. Dan jangan lupa untuk menyukai video saya ini dan tuliskan pendapat Anda tentang video ini di kolom komentar, serta bagikan video ini dengan cara klik tombol share. Oke, sobat-sobat semua, langsung saja. Mungkin sobat-sobat semua juga sudah mendapatkan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2022, di mana surat ini ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik itu di lingkungan kementerian atau lembaga instansi pusat dan instansi daerah. Nah, ini adalah salah satu dasar dari surat edaran tersebut tentang penghapusan tenaga honorer. Ini juga masih dasar dari penghapusan tenaga honorer itu sendiri. Dilanjutkan dengan ini, dan yang lebih pentingnya itu kita bisa melihat itu ada pada poin yang ke-6 ini. Di dalam poin ke-6 ini itu diminta agar para pejabat pembina A. melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing, dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. B. Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. C. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga alih daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. D. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. E. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Jika melihat ini dapat disimpulkan bahwa di poin A ini diminta pada masing-masing PPK itu untuk menghitung berapa jumlah pegawai yang belum ASN, dan diharapkan masing-masing PPK untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pegawai non-ASN untuk mengikuti seleksi baik PNS maupun P3K. Kemudian yang di poin B kita bisa melihat bahwa masing-masing PPK itu diharapkan untuk menghapus semua jenis pegawainya selain PNS dan P3K dan tidak lagi melakukan rekrut pegawai yang masih non-ASN. Di poin yang C ini kesimpulannya adalah jika masing-masing instansi itu memerlukan tenaga seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan pengamanan, silahkan dilakukan masing-masing melalui tenaga alih daya atau outsourcing.
Kemudian yang poin D kesimpulannya adalah bahwa mulai tanggal 28 November tahun 2023 tidak ada lagi pegawai di pemerintahan yang masih bersifat non-ASN. Kemudian yang poin E, diminta kepada masing-masing PPK untuk melakukan edaran ini dan tidak mengangkat pegawai non-ASN. Dan jika tidak melakukan hal ini, akan diberikan sanksi dan bisa dianggap sebagai temuan oleh pengawas pemerintah. Nah, surat edaran ini dikeluarkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah di sini saya akan menjelaskan seperti apa sih yang dimaksud dengan tenaga alih daya atau outsourcing itu untuk mendapatkan pegawai di pemerintahan untuk pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan itu sendiri. Saat ini pemerintah mencatat ada 438.590 pegawai atau 35%-nya adalah guru. Nah, bagaimana nasib mereka jika sudah dihapus sebagai tenaga honorer? Kita bisa melihat yang tadi di poin C. Ada salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tetap merekrut para pegawai di luar ASN, yaitu dengan cara melakukan tenaga alih daya atau yang disebut dengan outsourcing. Nah, apa yang disebut dengan outsourcing itu sendiri? Outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan melalui perusahaan penyedia atau pengerah tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi outsourcing. Pengaturan outsourcing dapat dilihat dalam ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan tentang suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Oke, kita lihat saja Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, subkon. Penyerahan sebagian pekerjaan itu dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh. Nah, di dalam pasal 64 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 dikatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Jadi, kesimpulannya jika kita melihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 ini yang terdapat pada pasal 64 sudah jelas di sini dikatakan bahwa jika memang sudah dihapuskan tenaga honorer dan masih tetap ingin bekerja pada sebuah instansi atau perusahaan, kita itu bisa dilakukan dengan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau yang biasa disebut dengan buruh. Dan di sini harus melakukan sebuah perjanjian secara tertulis. Oke, sobat-sobat semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk sobat-sobat semua.